dikasih tahu cara penyajian. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, mungkin untuk itu sih untuk memaksimalkan produknya aja sih, Pak. Karena kan tingkat kematangan mie-nya kan nggak tahu berapa menit gitu kan. Nah, di dalam kemasan itu tertera kita harus memasak mie-nya berapa menit agar mencapai kematangan yang tepat. Jadi untuk memaksimalkan produk mungkin sih, Pak, lebih tepatnya. Memaksimalkan produk. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Silakan, mungkin Mas Arifin atau siapa? Silakan memberi pendapat. Silakan satu lagi, saya ingin mendengar pendapat-pendapat dari kalian. Anissa Putri mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin agar konsumen tahu gimana cara buatnya. Terus apa ya? Itu aja sih mungkin. Ya, kalau memang itu intinya ya nggak usah panjang-panjang. Kalau saya Ya. jawaban itu yang penting intinya gitu ya. Iya. Intinya itu deh, Pak. Gitu ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Joshua Sihombing? Halo? Ya Pak, untuk memberikan pemberitahuan kepada konsumen-konsumennya supaya mengerti bagaimana caranya dalam penyajian mungkin seperti itu Pak, untuk melengkapi produknya gitu Pak. Menurut saya. Ya nggak apa-apa. Ada yang lain yang mau berpendapat? Halo, Pak. Mungkin udah ada yang mau jawab ya? Ya. Oh, siapa? Duluan aja, Kak. Oh ya. Ya mungkin agar si pengguna atau konsumen ini memakai produk ini sesuai dengan apa yang dikehendaki perusahaan, Mbak. Jadi bisa maksimal produknya. Silakan Yuliani. Itu jadinya lebih tepatnya kayak ini sih Pak, ada proses. Jadi satu tahap, bukan satu tujuan sama orang menikmati mie tersebut. Jadi ada start, input, proses, output, dan end. Dan end-nya itu serentak semua orang sama sesuai tujuan diharapkan perusahaan tersebut. Effort yang didapatkan itu sama gitu. Terima kasih. Mbak Yuliani. Ini kayaknya habis belajar materi algoritma dan pemrograman. Langsung input, proses, dan end. Status yang dibicarakan. Ya, semuanya tadi benar. Meskipun dengan berbagai macam variasi ya. Kenapa harus diberikan cara penyajian? Agar orang memiliki proses yang sama. Orang melewati proses yang sama untuk menikmati mie ini. Dan jika kalian perhatikan, langkah ini adalah langkah terstruktur. Satu langkah dikerjakan setelah langkah sebelumnya selesai. Setelah satu langkah selesai, langkah selanjutnya dikerjakan. Langkah kedua selesai, langkah ketiga. Langkah ketiga selesai, langkah keempat. Dan di langkah keempat ini dinyatakan keadaan yang menyatakan bahwa proses ini selesai. Yaitu ketika mie lezat siap disajikan, maka jika keadaan mie lezat siap disajikan ini tercapai, maka seluruh proses ini dihentikan, selesai. Nah, inilah yang dinamakan algoritma. Susunan langkah-langkah terstruktur ya, yang kalimatnya jelas, tidak ambigu. Rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas. Jelas apa yang harus dilakukan rebus mie. Dalam apa? Dalam air. Berapa air yang 400 cc? Jelas, tidak ambigu. Lain halnya dengan mungkin kalian sering lihat di baliho ya. Baliho di jalan-jalan sekarang, bersatu untuk maju. Biasanya calon-calon DPR. Bersatu, bekerja untuk memajukan rakyat.
Tapi gimana cara memajukan rakyat? Kan nggak dijelaskan di situ. Makanya kabur gitu ya. Nggak jelas itu gimana cara memajukan rakyat. Itu bahasanya orang politik. Tapi orang teknik bahasanya jelas. Hitam dan putih. Benar atau salah, 1 atau 0 gitu ya. Rebus mie dalam 400 cc air gelas. Jelas. Air mendidih dalam 400 cc atau 12 air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Jelas, waktu-waktunya jelas. Sementara mie direbus, campurkan ini semua jelas. Jika semua langkah ini dilakukan, hasil akhirnya adalah mie lezat siap disajikan. Inilah yang dinamakan algoritma. Dengan algoritma, setiap langkah dilaksanakan secara teratur, terstruktur, terurut, dengan input, proses, dan output yang jelas. Dan juga keadaan akhir ya, status akhir yang diharapkan jelas. Mie lezat siap disajikan. Kalau ini nggak ada, tidak jelas gimana ukurannya proses ini akan berhenti, atau apa ukurannya proses ini dianggap selesai, itu nggak jelas. Tapi di sini diterangkan, mie lezat siap disajikan ketika keadaan ini sudah tercapai, proses diakhiri. Sampai di sini bisa dimengerti, nggih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ciri-ciri algoritma yang pertama ada input. Kalau tadi inputnya mungkin mie mentah ya, mie mentah tadi yang belum diolah itu inputnya. Prosesnya tadi, prosesnya ini, mie rebus sampai ini prosesnya. Kemudian outputnya jelas, ada mie. Kemudian juga instruksinya jelas ya, tidak ambigu. Kemudian ada tujuan akhir, yaitu suatu keadaan yang jika keadaan itu tercapai gitu ya, prosesnya selesai. Contoh di sini algoritma menulis surat ya, ketik atau tulis surat, siapkan sampul, sampai pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Inputnya surat, amplop, perangko, prosesnya ini, outputnya itu struk pengiriman surat ya, jadi ketika kita mengirim surat nanti akan dapat output dari petugas pos berupa struk pengirimannya, kemudian tujuan akhirnya ya surat terkirim. Ketika surat sudah terkirim, maka proses ini selesai. Ini salah satu 5 ciri algoritma. Oke, sekarang ini slide terakhir saya. Silahkan, ini bebas ya, silahkan kalian tuliskan algoritma. Gimana caranya segitiga ini bisa sampai ke depan tanda bulat silang ini. Sementara di sini, di perempatan ini ada lampu merah. Kalian sudah tahu lah ya, aturan lampu merah gimana. Nah, gimana caranya si segitiga bisa sampai ke depan lingkaran, tapi dengan tetap mematuhi aturan lampu merah ini. Pertama dia harus ngapain, kedua dia harus ngapain, ketiga harus ngapain. Silakan kalau ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk. Nggak ada yang mau jawab? Algoritma yang bisa kita berikan pada segitiga agar dia bisa sampai ke lingkaran. Dadan Nazar Mustafa. Iya, Pak. Coba gimana kira-kira algoritmanya biar si segitiga bisa sampai ke depan lingkaran? Saya coba ini. Mula-mula si segitiga ini maju lurus ke kanan, kemudian ke arah kanan, kemudian berhenti sebagaimana peraturan di lalu lintas. Kemudian jika di sini tanda hijau, maka si segitiga ini tidak perlu berhenti, dia langsung menuju ke sini, melewati lalu lintas ini. Jika warnanya kuning, maka otomatis dia sedang bersiap-siap berhadapan dengan lampu merah. Jadi otomatis dia berhenti gitu.
dan lampu merah, dan jika lampu merah maka berhenti. Kemudian sudah itu ya nanti ketika bersiap-siap kembali lampu kuning, dia mulai bersiap berjalan kembali ke arah kanan untuk mencapai posisi lingkaran ini, dan ketika mulai lampu warnanya hijau, dia mulai melaju kembali dan melaju lurus sampai nanti sampai di akhirnya di pusat lingkaran ini. Itu seperti itu ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ada yang lain ingin menambahkan? Rifki Ahmad mungkin? Baik, Pak. Mungkin saya mencoba yang saya lihat, mungkin langkah awal itu segitiga itu awal-awal melangkah ke depan dengan posisi melihat lampu itu apakah lampu merah, kuning, atau hijau. Jika mungkin lampu hijau, segitiga itu mungkin ke kiri dulu. Setelah ke kiri, mungkin ke atas lagi untuk melihat lagi kondisi lampunya. Setelah melihat lagi, jika di sana posisinya sudah hijau, maka langsung ke bola, Pak. Ya, mungkin seperti itu kali, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Mas Rifki. Oke, hampir sama benar, cuma mungkin beberapa kata-katanya kurang jelas ya. Ingat, ketika kita membuat sebuah algoritma, ada yang mau jawab lagi? Yuliani? Oh iya, ini maaf ya Pak kalau salah. Iya, nggak apa-apa. Ini input yang saya lihat ada segitiga, lampu merah, kuning, hijau, sama tujuan bola. Untuk outputnya segitiga maju ke depan 5 langkah. Di situ kita lihat lampu merah, hijau, kuning. Di situ kita lihat instruksinya apa. Kalau merah kita berhenti, kuning kita jalan pelan-pelan, hijau kita jalan terus. Jika instruksinya sudah hijau, kita berjalan lagi 5 langkah. Setelah 5 langkah, kita berjalan belok kanan 3 langkah lurus. Tujuan utama akhirnya adalah bola. Baik, terima kasih sekali, Mbak Yuliani. Oke. Saya paling suka jawabannya Mbak Yuliani, karena ketika kita, semua tadi benar, semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi ketika mungkin ada beberapa teman tadi itu mengutarakan algoritmanya, mereka berdiri dari sudut pandang manusia gitu ya. Jadi kan misalnya tadi melihat lampu gitu ya, jika alur gini gitu. Jadi sudut pandangnya masih manusia. Ingat, algoritma yang kita buat, ketika kita bikin program itu yang menjalankan bukan kita, tapi mesin. Dan mesin itu bodoh, gitu ya. Dia nggak akan tahu sesuatu jika kita tidak ngajari. Ya. Kata Mbak Lila kan, contoh yang tadi, segitiga, dia nggak ngerti aturan lalu lintas, gitu. Makanya perlu kita terangkan. Misalnya tadi kata Mbak Yulia tadi ya, segitiga jalan lurus, sudah jalan lurus. Ketika lampu merah, maka dia berhenti. Ketika lampu kuning, mengurangi kecepatan. Ketika lampu hijau, jalan lurus. Tapi kalau nggak salah, ada yang bilang jalan lurus, kemudian hingga mencapai bulatan. Kemudian bagaimana caranya segitiga ini mencapai bulatan? Tadi tidak dijelaskan. Tapi kalau Mbak Yulia tadi itu dijelaskan gitu ya, lurus, ada lampu merah. Ketika lampu merah, maka segitiga berhenti. Ketika lampu kuning, dia mengurangi kecepatan. Ketika lampu hijau, dia jalan lurus. Ketika jalan lurus, ada belokan, dia belok. Ini. Dia belok ke kanan. Hingga menjumpai lingkaran. Jadi, instruksi membeloknya, instruksi berhentinya karena apa, itu harus dijelaskan. Karena nanti kita itu yang kita program adalah komputer yang tidak tahu peraturan lalu lintas.
Makanya perlu kita kenalkan. Oh, kalau merah kamu berhenti, kalau kuning kamu kurangi kecepatan, kalau hijau kamu terus. Seperti itu ya. Jadi instruksi itu harus benar-benar jelas diberikan. Karena yang kita perintah itu mesin. Jadi sudut pandang kita itu sudut pandang mesin, jangan memakai sudut pandang manusia gitu. Ya kalau manusia gitu ya, nggak usah dijelaskan, mereka sudah paham. Oh ya kalau merah berhenti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ini sedikit teori tentang algoritma. Saya share bagian yang lain. Bentar ya. Sudah bisa melihat share screen saya berupa potongan-potongan kode ini? Ya, bisa, Pak. Oke. Tadi itu kan teorinya ya. Teori bagaimana kita membuat algoritma. Sekarang ini praktikumnya. Mungkin sederhana saja, mungkin kalau Mas siapa ya, Mas tadi yang sudah, Mas Arifin atau Mas siapa tadi yang sudah bekerja di IT mungkin akan bosan melihat ini gitu ya. Kita mengulang hal yang sama. Yang pernah mungkin Mas pelajari dulu. Oke, jadi dalam mata kuliah ini kita menggunakan bahasa C++ sesuai instruksi yang diberikan kepada saya. Sebenarnya kita bisa pakai bahasa apa saja, bahasa C, bahasa apa bisa. Tapi yang diinstruksikan yang diberitakan kepada saya untuk materi kalian itu menggunakan C++. Mungkin yang belum pernah menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi program itu, program komputer ya, itu awalnya ditulis dalam bentuk kode-kode seperti ini. Nulisnya itu bisa pakai Notepad, pakai WordPad, pakai apapun bisa ya. Tapi biasanya agak lebih memudahkan kita menggunakan yang namanya IDE. Jadi sebuah program khusus yang digunakan untuk menulis software. Jadi kalau misalnya kita salah nulis kodenya nanti dapat peringatan dan lain-lain gitu ya. Ini software khusus untuk membuat software namanya IDE, Integrated Development Environment. Nah, kira-kira ini adalah struktur dasar bahasa C. Jadi setelah kode itu ditulis seperti ini, kemudian disimpan, kemudian langkah selanjutnya itu adalah di-compile. Di-compile itu artinya compiling. Compile itu artinya kita mengubah ya, gampangannya gitu ya, sederhananya kita mengubah dari teks-teks ini menjadi bentuk program atau bentuk executable yang biasanya itu belakangnya buat Excel gitu ya. Itu kan jenisnya program. Jadi setelah di-compile nanti, compile ini, file teks ini itu akan diubah menjadi Excel. Dia diubah ke bentuk main.exe. Di sini dia sudah berbentuk program yang siap untuk dijalankan. Untuk menjalankan bisa diklik run seperti ini. Nanti dia akan menampilkan output seperti ini. Ini masih program yang sederhana ya, masih hitam putih. Nah, kembali lagi ini adalah struktur dasar bahasa C++. Kalau kalian tidak memahami seluruhnya tidak apa-apa ya sementara ini. Yang paling atas ini namanya preprosesor. Oke, yang atas ini namanya preprosesor. Preprosesor ini bisa dikatakan library ya. Library yang dimana di dalam preprosesor ini itu terdapat perintah-perintah yang dapat dijalankan. Contohnya karena saya di sini menggunakan preprosesor IOStream, makanya saya bisa menggunakan perintah cout. Cout ini ya, cout ini fungsinya untuk menampilkan pesan di layar. Cout.
Kalau cin itu untuk mengambil masukan dari pengguna, untuk membaca masukan pengguna. Kalau ini saya hapus IOStream, saya hapus, kemudian saya simpan ya, saya compile lagi, saya coba ubah lagi ke bentuk program, dia akan error. Tulisannya di sini cout was not declared in the scope. Artinya cout intinya ya, cout itu tidak dikenali. Kenapa nggak dikenali? Karena kita belum memasukkan IOStream. Gampangannya kalau mau menggunakan cout, maka kita perlu memasukkan IOStream seperti itu, IOStream. Sampai di sini bisa dimengerti tentang preprosesor, apa itu preprosesor dan gunanya? Kalau tidak paham bisa saya ulang kok, enggak apa-apa. Iya Pak, diulangin lagi Pak, kurang paham Pak. Paham ya? Jadi gini, di dalam bahasa C kan ada banyak perintah, banyak banget perintah. Perintah-perintah itu, untuk menggunakan perintah-perintah itu, kita perlu mencantumkan preprocessor ini, library ini. Gampangannya download lah. Kalau kalian susah bayangkan ya, kalau kalian ingin menggunakan Microsoft Word, misal game apa ya, game Mobile Legends di HP kalian, kan kalian harus download dulu Mobile Legends. Nggak mungkin beli HP langsung ada Mobile Legends kan, kita download dulu. Sama seperti ini. Kalau saya ingin menggunakan perintah cout, berarti saya harus download aplikasi yang di dalamnya ada cout-nya. Nah, aplikasi itu namanya IOStream. Bahkan itu aja gampangnya. Bisa dimengerti? Iya Pak. Bisa Pak? Iya Pak. Saya. Pak bisa. Kalau kamu nggak download IOStream ya, di compile error dia. Oh, nah di sini error cout-nya. Ya tanda ini tidak dikenali. Belum download. Tuh. Kemudian ini using namespace akan kita bahas pada bab berikutnya. Sementara ini kalian tulis saja dulu, panjang ceritanya. Kemudian, nah di sini ada integer main, bisa pakai void main. Main ini bukan main-main ya, main itu artinya utama. Jadi gampangannya ya, untuk sementara ini yang kalian pahami, apa yang ada di dalam main ya, yang dibatasi kurung perawal buka, kurung perawal tutup ya. Jadi isinya main ini artinya utama. Isinya program utama ini antara tanda kurung perawal buka dan tanda kurung perawal tutup. Berarti ini semua itu isinya program utama kita. Ketika program ini pertama kali dijalankan, maka yang dijalankan adalah apa yang ada di dalam program utama. Berarti ini yang akan dijalankan. Dijalankan secara terurut dari atas ke bawah. Jadi pertama-tama yang dikerjakan adalah yang baris ke-6 ini nanti. Cout high. Cout itu fungsinya untuk menampilkan pesan di layar. Berarti nanti pada layar akan tampil tulisan hai. Ya. Kemudian selamat malam. Disambung dengan selamat malam. Setelah itu selesai, kemudian selesai return 0 ini berakhir. Programnya dimatikan. Makanya ketika kita compile, kemudian kita run, dia tampilnya hai selamat malam. Bisa dipahami ya? Karena saat pertama kali berjalan, yang jalan adalah ini. Cout hai. Setelah hai selesai, lanjut di bawahnya. Selamat malam. Setelah selesai, program dimatikan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Kenapa? Kalau itu kita nggak pakai iOS, selain iOS, tapi nanti cout-nya itu apa beda kata lagi Pak? Atau memang semua yang kita include-nya tadi itu tetap semua nanti hasilnya juga cout? Makasih Pak. Oke, jadi gini Dok. Masing-masing library namanya preprocessor atau library lah. Masing-masing library ini memiliki perintah sendiri-sendiri. Di dalam IOStream ini apa? Setiap perintah itu setiap library itu memiliki perintah sendiri-sendiri.
Kalau kamu mau pakai Cout, pakai IOStream. Udah itu wajib. Kalau nggak IOStream, nggak Cout. Kemudian misal saya nggak pakai IOStream, Pak, saya pakai library lain. Ya, misal apa Math, misal. Math ini digunakan untuk ngitung sinus, kosinus gitu ya. Kalau kalian menggunakan Math ini, saat kalian Cout ya dia nggak keluar gitu. Cout ini akan error. Yang bisa dijalankan hanya perintah-perintah yang ada di dalam Math, yaitu apa di dalam Math itu ada sin, cos dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi Cout ini memang harus di IOStream. Kalau mau pakai selain IOStream, berarti kamu nggak bisa pakai Cout. Mungkin bisa pakai perintah lain yang ada di library itu. Gitu. Kalau ini misal kalian menggunakan library Windows, kalau saya nggak salah ya Windows. Kalau Windows itu nanti kalian bisa bikin programnya itu apa lebih berwarna gitu, ada grafisnya nggak hitam putih kayak sekarang gitu. Itu pakai yang Windows, pakai preprocessor Windows seperti itu. Bisa dimengerti kira-kira? Jadi kalau Cout harus IOStream. Kalau saya IOStream berarti perintahnya beda. Bisa dimengerti dok? Halo? Bisa dimengerti? Pelan-pelan, Pak. Bisa dimengerti secara pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau saya bicaranya agak cepat. Saya biasa bicara cepat. Nggak bisa pelan kalau bicara. Oke. Kemudian tadi kan coba ya saya komparasikan. Kemudian untuk membuat satu baris baru ya, baris di bawahnya gitu ya, baris di bawahnya itu kita menggunakan ENDL atau endline. Jadi kalau Cout ini high, ENDL dia enter ke bawah, selamat malam. Jadi selamat malamnya ada di bawahnya. Tapi kalau kalian nggak pakai ENDL, nggak pakai endline, maka dia akan tampil di samping. Nah, ini. Ingat ya, komputer itu benda bodoh, ya benda mati. Kalau kita nggak beri baris baru, dia nggak akan nyetak baris baru. Gitu. Kalau Cout high, dia memberikan perintah high, kemudian kita Cout selamat malam, ya sudah, dia ketikkan aja selamat malam di sini. Dia nggak ngerti ejaan kalau nggak kita perintahkan. Jadi untuk membuat baris baru, kita tambahkan di sini endline, ENDL, endline. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke. Sampai di sini mungkin materi kita untuk malam ini. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Nah, ini kan tadi kan materi tentang C++ ya, Pak ya. Nah, untuk materi tersebut mungkin Bapak punya rekomendasi website ataupun link ataupun video mengenai C++ gitu, Pak. Oke. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Ada banyak, bisa dilihat ya? Oke. Bisa, Pak. Bentar, ini kan saya nggak tahu semuanya punya laptop atau enggak ini? Atau ada yang nggak punya laptop? Laptopnya habis keinjek, Pak. Jadi sementara nggak ada. Laptop keinjek? Kejam sekali. Laptopnya Pak, nggak ada. Nah, kalau yang pakai laptop bisa mendownload software kayak tadi ya, Dev C++ tadi. Kalau yang nggak punya laptop bisa lewat yang online seperti ini. Jadi dia pakai web ya, onlinegdb.com. Di sini sama saja kayak tadi. Kalian tulis codingnya di sini. Kalau mau dijalankan, klik run. Nah, nanti dia akan muter-muter ini. Nah, di sini ada itunya, ada outputnya ya. Nah, ini untuk yang nggak punya laptop, bisa pakai web. Atau kalau yang nggak mau pakai web ya, mau aplikasi Android itu ada. Bentar, saya stop dulu.
share screen. Oke. Nah, di sini saya menggunakan CXX Droid. Namanya CXX Droid. Codingnya sama. Kalau mau jalankan, klik yang tanda segitiga. Diklik segitiga, nanti dia akan mengatur apa seperti ini. Ini kalau yang mau pakai Android ya, kalau yang mau pakai HP. Nah, itu dulu sementara ya ini CXX Droid. Nah, ini ya nama programnya CXX Droid. Kalau yang mau pakai program Android. Tentang desktop. Kemudian untuk web rekomendasi belajar itu ada banyak banget. Screen. Petani kode ada nggak ya? Saya petani. Ini ada C++, C ini tadi. C++ lah ini ada. Kayak gini-gini nih lebih enak, lebih mudah dipahami ya. Nah, itu petani kode ini lumayan, atau di coding kalau ada. Kalau saya suka sebenarnya di sini, tapi bahasa Inggris. Nggak tahu ada C++ apa enggak ya. Nah, ini ada. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ini sebenarnya, cuma bahasa Inggris gitu ya. Kalian lengkap gitu ya. Saya sukanya yang sumber bahasa Inggris. Itu mereka tuh lengkap dan terstruktur kalau mengajari sesuatu gitu. Ini kalau yang mau pakai bahasa Inggris yang ini saya rekomendasikan, atau kalau yang kurang menguasai bahasa Inggris ini bisa menggunakan ini. Oh, ini lengkap kan? Ya, petanikode.com atau wtraceschools.com. Itu rekomendasi dari saya. Bisa menjawab pertanyaannya tadi? Cukup untuk jawaban saya ini? Bisa menjawab pertanyaan dari sampean tadi? Atau ada lagi mau bertanya? Pak, kalau yang website yang Bapak tunjukkan tadi itu kemungkinan kalau untuk kayak Mas Arifin kayak gitu mungkin bisa langsung menguasai ya Pak ya. Kalau untuk saya ini yang benar-benar newbie banget lah ibaratnya katakan seperti itu, yang benar-benar loncat dari zona nyaman gitu, saya harus belajar benar-benar basic itu dari mana Pak? Masa ini kurang basic? Kalau menurut saya ini kita, saya nggak sukanya bahasa Inggris lagi nih kata-katanya itu. Ini loh, kalau saya ya, sampai bisa bahasa Inggris kan? Sedikit-sedikit Pak. Mau menerjemahkan kan? Ada keinginan mau menerjemahkan tapi kan? Iya. Kalau saya rekomendasikan ini Waitress School. Ini sangat-sangat mendasar gitu ya. Ininya singkat, nggak banyak kata-kata yang gini tadi. Kalau saya jujur aja di yang sumber bahasa Indonesia itu saya jarang menggunakan. Sampai dari mulai awal saya belajar itu saya jarang menggunakan yang bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata-katanya itu banyak yang nggak perlu gitu, jarang gitu ya. Kalau itu ringkas gitu. Kalau kamu mau ingin yang dari dasar, saya anjurkan Waitress School, ini sudah teruji secara internasional. Dia sederhana, mulai dasar, tapi juga dia lengkap. Gitu. Sampai sini. Kamu urut aja dari atas ini ke bawah. Semakin ke bawah dia akan makin kompleks. Kalau nggak paham bisa pakai Google Translate, atau bisa tanyakan ke saya gitu ya. Kalau saya dulu awal saya belajar C++, saya terjemahkan kata per kata dari buku yang bahasa Inggris. Tapi berat sih di awal. Tapi saya yakin 3 bulan kalian melakukan itu, kalian bahasa Inggris akan lancar dengan sendirinya. Dan orang IT harus lancar bahasa Inggris, gitu ya. Karena semua sumber IT tertulis bahasa Inggris. Oke, baik Pak. Terima kasih infonya. Oke. Ada lagi? Saya nggak tahu di coding ini ada nggak yang gratis ya?
Karena saya tahu kalau bayar kalian pasti nggak mau. Nanti lah ya saya carikan, pasti saya carikan sumber lain yang sangat-sangat mudah yang bahasa Indonesia gitu ya. Saya akan carikan nanti. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Mohon izin Pak, Yeah. Bapak nggak buat bimbel untuk lembaga ini Pak, pendidikan komputer Pak. Soalnya saya nggak mengerti Pak, saya itu dari SMA jurusan IPA ya. Terus nggak mengerti Pak. Kalau bimbel, kalau saya sampai sekarang saya masih kok membimbing anak-anak yang pengen belajar pemrograman, tapi tidak dalam bentuk bimbel gitu ya. Ya sukarela aja gitu ya, mau belajar monggo ke saya gitu. Silakan aja japri, hubungi saya gitu ya. Kalau saya pas bukan saya balas ya, kecuali tengah malam gitu. Kadang juga tengah malam banyak kok mahasiswa yang diskusi dengan saya gitu. Silakan aja kalian coba ya, kalian coba tutorial tentang yang mana gitu, yang ini boleh, yang ini boleh. Kalau ada kendala, japri ke saya, tanyakan ke saya, nanti saya balas itu aja. Gitu. Jadi nggak ada bimbel-bimbelan lah ya, karena saya sendiri sampai detik ini belum pernah ikut bimbel. Saya nggak percaya itu dengan bimbel, entah kenapa. Saya dulu bahasa Inggris juga nggak pakai bimbel gitu, karena orang Inggris, pinter bahasa Inggris nggak pernah ikut bimbel, ya kan? Programmer pun pinter tidak karena bimbel, karena adanya semangat dari dirinya untuk belajar. Ya, orang Inggris pinter bahasa Inggris nggak karena ikut bimbel bahasa Inggris, karena tiap hari mereka belajar, karena mereka tiap hari menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau mau kalian pinter bahasa Inggris ya tiap hari lah baca tutorial yang bahasa Inggris. Otomatis kalian akan lama-lama akan bisa minimal membaca bahasa Inggris. Apalagi kalau mendengarkan tutorial di YouTube yang bahasa Inggris. Lama-lama kalian pinter mendengarkan bahasa Inggris. Gitu. Ingin pemrograman pinter, ya tiap hari mencoba pemrograman, lama-lama akan pinter juga. Ya. Ada lagi? Cukup? Izin ya? bertanya Pak. Oke, silakan. Nah, gini Pak. Nah, ini kan algoritma. Pelajaran tentang algoritmanya Pak. Berarti nanti untuk beberapa pertemuan kemudian, berarti nanti kita pakai C++ terus nggih Pak? Atau gimana? Iya, C++ terus. Karena di kurikulumnya seperti itu. Untuk kalian ini ya, khusus kalian ini, juga saya katakan, saya sudah mendapat kayak materi plot gitu loh. Saya harus ngajar ini ke kalian. Jadi nggak murni dari saya untuk kalian. Jadi sudah ada kurikulum yang mendesain, yang saya hanya tinggal menyampaikan apa yang tercantum di kurikulum tersebut. Cukup untuk jawaban saya, Mas Imam Syaroni? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya algoritma itu diharuskan atau diwajibkan harus punya laptop atau bisa pakai handphone sebenarnya, Pak? Bisa, Pak. Kalau saya bisa pakai handphone, kan tadi saya tunjukkan tadi. Ada yang pakai aplikasi, ya. Apa tadi itu yang Android, atau pakai web tadi, bisa. Berarti kalau aplikasinya tuh ada Pak sebenarnya? Ada. Sekarang sudah ada. Kalau zaman saya dulu belum ada, sekarang sudah ada. Nah, yang nggak punya laptop bisa pakai HP. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Maaf ini saya pakai dua ya, satu HP, satu laptop. Oke, cukup? Kalau cukup, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf sekali atas keterlambatan saya tadi. Dan terima kasih atas antusiasnya untuk malam ini. Saya senang sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.